Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat merekam video ini hingga dapat disaksikan oleh Anda sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok suri tauladan bagi kita semua yang telah membimbing kita keluar dari gelapnya zaman jahiliyah dan menuntun kita ke terangnya zaman Islamiyah hingga saat ini. Tabe, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Wabadana S dengan NIM channel 112411089 dari kelompok 6, dari kelompok 26 BSLT2 2025. Di video ini, saya akan menyampaikan satu kultum singkat dengan judul Kepemimpinan dan Teknologi dalam Sudut Pandang Islam. Seorang pemimpin adalah sosok yang memegang tanggung jawab yang sangat besar pada orang-orang di sekitarnya dan juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pemimpin di era Society 5.0 yang penuh dengan intervensi teknologi tentunya adalah suatu hal yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, oleh pemimpin-pemimpin yang benar, teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyebarkan kebaikan. Namun di sisi lain, di tangan pemimpin-pemimpin yang berada dalam kesesatan, teknologi dapat dipergunakan untuk berbuat kecurangan atau keburukan-keburukan lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk semua orang, terutama bagi seorang pemimpin, agar selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, agar selalu berada di sisi atau di jalan yang benar. Begitu pula dalam hal memanfaatkan teknologi. Membahas tentang kepemimpinan sebagai seorang umat muslim yang saat ini telah menjadi pemimpin, yaitu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, atau di masa depan akan menjadi pemimpin sekelompok orang, atau mungkin saat ini juga sudah menjadi pemimpin sekelompok orang. Tentunya dalam hal kepemimpinan, sosok yang patut kita jadikan suri tauladan adalah Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya sebagai pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad SAW dapat menyatukan dan membimbing orang-orang dari berbagai macam ras, etnis, bahkan berbagai macam agama. Dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW menerapkan 4 sifat. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Jujur tentu saja kita semua sudah tahu bahwa jujur memiliki arti tidak berbohong atau menyatakan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Dalam memanfaatkan teknologi digital, kejujuran adalah hal yang penting karena dengan kejujuran dapat dipastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah informasi-informasi yang benar dan teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, yang kedua adalah sifat amanah. Amanah berarti menjalankan dan memegang kepercayaan yang diembankan di pundak sebagai seorang pemimpin dengan cara profesional. Rasulullah SAW telah memegang teguh sifat amanah sejak masih sangat belia. Bahkan pada detik-detik terakhirnya di hijrahnya, bahkan pada detik-detik terakhir hijrahnya dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW berpesan pada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta benda warga Mekah yang dititipkan. Dalam memanfaatkan, dalam menjadi seorang pemimpin, haruslah kita menyadari bahwa kita memegang tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan orang-orang di sekitar kita
yang berada di bawah pimpinan kita, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Sifat ketiga yaitu tablik. Tablik adalah menyampaikan kebenaran dan berani mengungkapkan kebatilan atau mengungkapkan hal-hal yang salah. Kepemimpinan Rasulullah SAW ditopang oleh transparansi, keterbukaan, dan selalu menyatakan kebenaran apapun risikonya. Dengan mudahnya informasi menyebar di dunia digital ini, seorang pemimpin yang mempergunakan hal tersebut dengan baik dan mempergunakan teknologi digital untuk menyebarkan kebaikan adalah pemimpin yang berada di jalan yang benar. Sifat yang keempat yaitu fatanah atau kecerdasan. Kecerdasan, kemampuan menguasai persoalan dan mengatasi masalah tentunya adalah hal yang harus dimiliki oleh semua pemimpin. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya, bukan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dan dalam memanfaatkan teknologi, kita tentunya harus memiliki kecerdasan dalam menilai apa informasi yang kita terima secara kritis dan juga dalam menentukan apa hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Dan itulah 4 sifat yang harus kita teladani dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada intinya, dalam memanfaatkan teknologi, kita membutuhkan wawasan sebagai penerang kita. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan terus menerapkan pedoman-pedoman Al-Quran dan hadis dalam inovasi-inovasi kita menggunakan kecanggihan teknologi. Teruslah bekali diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.